Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis arus gas. Sebelum itu akan saya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Slirohlan Rogomulyo dengan NIM 071. Kemudian ada Mbak Isna Amalia dengan NIM 075. Kemudian ada Mbak Silviana Febianti dengan NIM 084. Ada Mbak Miftahul Hidayah dengan NIM 085. Ada Mas Ari Widyo dengan NIM 095. Dan yang terakhir ada Mbak Mutiara Hoirul Anam dengan NIM 097. Baik, selanjutnya mengenai analisis arus gas. Nah, dalam hal ini laporan arus gas itu untuk memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dalam kondisi likuiditas perusahaan yang akan mendatang. Nah, tujuan utama dari analisis arus gas sendiri untuk menaksir kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kas. Nah, ada beberapa situasi di mana perusahaan yang mempunyai keuntungan yang telah cukup baik ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya karena tidak mempunyai kas yang cukup untuk membayar kewajibannya tersebut. Nah, untuk itu, analisis arus kas sendiri ini dipakai sebagai pelengkap analisis resiko dengan menggunakan analisis rasio. Selanjutnya mengenai the statement of cash flow. Nah, di mana dalam hal ini penggolongan arus kas dibagi menjadi 3. Yang pertama, operating, kegiatan operasional, investing, kegiatan investasi, dan financing. Nah, dalam hal ini, operating sendiri merupakan semua transaksi yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan dikelompokkan dalam golongan ini. Nah, dalam hal ini, arus kas masuk yang berasal dari kegiatan operasional dan arus kas keluar, di mana aktivitas perusahaan terkait dengan laba selain pendapatan dan beban. Nah, selanjutnya mengenai investing, kegiatan investasi. Dalam hal ini, transaksi kas dikelompokkan yang berhubungan dengan perolehan fasilitas investasi dan non-kas lainnya yang digunakan oleh perusahaan. Investing sendiri merupakan cara untuk memperoleh atau menghentikan aktivitas non-kasnya. Selanjutnya mengenai financing, di mana dalam hal ini kegiatan kas diperoleh untuk membiayai perusahaan dengan cara untuk mendistribusikan, menarik, dan mendapatkan dana dari non-current liabilities dan equity untuk mendukung aktivitas bisnisnya. Baik, berikutnya mengenai penerimaan dan pengeluaran kas utama. Nah, dalam kegiatan operasi, kas diterima dari operasi itu seperti penjualan barang jasa, penjualan efek yang diperdagangkan, pendapatan bunga, pendapatan dividen, dan lain sebagainya. Nah, dalam kegiatan operasi ini, kas yang dikeluarkan untuk operasi itu seperti pembelian persediaan, gaji dan upah, pajak, beban bunga, dan beban lainnya. Nah, mengenai kegiatan investing, dalam hal ini kas diterima dari investing itu yang seperti apa? Penjualan aset-aset tetap, penjualan segmen bisnis, penjualan efek yang tidak diperdagangkan, penagihan pokok pinjaman, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kas yang dikeluarkan untuk investasi sendiri itu seperti pembelian aset-aset tetap, pembelian efek yang tidak diperdagangkan, pemberi pinjaman pihak lain, dan sebagainya. Mengenai financing, kegiatan finansial, pada kas diterima dari finansial ini sendiri merupakan penerbitan saham, pinjaman jangka panjang, dan kas yang dikeluarkan untuk finansial sendiri itu seperti dividen kas, pembayaran pinjaman, pembelian kembali saham. Nah, dalam hal ini, pos-pos yang berhubungan yaitu saham biasa, kewajiban jangka panjang, saham yang diperoleh kembali seperti dividen. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Slide selanjutnya yaitu mengenai the statement of cash flow atau laporan arus kas, di mana di sini ada data yang berhubungan dengan PT Alfa,
di mana ada net income itu masuk ke aktivitas operating, kemudian dividends paid masuk ke aktivitas financing, kemudian increase in accounts receivable atau piutang masuk ke aktivitas operating, kemudian increase in accounts payable atau utang dagang masuk ke aktivitas operating, kemudian purchase of equipment masuk ke aktivitas investing, kemudian depreciation expense masuk ke aktivitas operating, dan issue of notes payable masuk ke aktivitas financing. Baik, slide selanjutnya yaitu di sini ada laporan arus kas, di mana ada increase in accounts receivable atau kenaikan piutang dagang. Di sini masuk ke dalam kredit non tunai untuk pendapatan atau non cash credit to revenues, kemudian increase in accounts payable dan depreciation expense atau kenaikan utang dagang, dan juga beban penyusutan di sini masuk ke dalam non cash charge to expense atau biaya non tunai untuk pengeluaran. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai perhitungan aliran kas, di mana di sini ada aktiva sama dengan hutang plus modal saham, kemudian tambahan aktiva sama dengan tambahan hutang plus tambahan modal saham, kemudian tambahan aktiva kas ditambah dengan tambahan aktiva non kas itu sama dengan tambahan hutang plus tambahan modal saham, dan juga tambahan aktiva kas sama dengan tambahan hutang plus tambahan modal saham, dan juga ditambah tambahan aktiva non kas. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat neraca komparatif PT Alfa periode 31 Desember tahun 2008 sampai 2009. Bisa dilihat terdapat 4 kolom. Yang pertama yaitu kolom akun, yang kedua tahun 2008, yang ketiga tahun 2009, dan yang keempat yaitu perubahan. Perubahan di sini rumusnya seperti dalam analisis model kerja. Jika pada tahun 2008 dan 2009 aktiva dan pasifanya sudah dijumlahkan dan jumlahnya balance, maka berarti sudah benar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dalam akun kas masuk ke dalam aktiva, maka bertambah di debit dan berkurang di kredit, sedangkan pasiva bertambah di kredit dan berkurang di debit. Contoh yang pertama yaitu akun kas. Di sini pada tahun 2008 terdapat kas sebesar 102.000 dan pada tahun 2009 terdapat kas sebesar 150.000. Kas di sini mengalami kenaikan karena kas masuk ke dalam aktiva, maka jika aktiva tersebut bertambah akan berada di debit dan jika berkurang akan berada di kredit. Dalam perhitungan perubahan di sini, cara menghitung kas yaitu 150.000 dikurangi dengan 102.000, maka hasilnya yaitu 48.000. Begitu juga dengan akun lainnya. Contoh berikutnya yaitu utang usaha. Karena utang itu masuk ke dalam pasiva, maka jika pasiva tersebut bertambah akan berada di kredit dan jika berkurang akan berada di debit. Pada tahun 2008 utang usaha sebesar 112.000 dan pada tahun 2009 utang usaha terdapat uang sebesar 102.000. Utang usaha di sini mengalami penurunan sehingga cara menghitungnya yaitu 112.000 dikurangi 102.000 hasilnya 10.000. Karena mengalami penurunan, maka 10.000 ini akan masuk ke dalam debit. Berikutnya terdapat keterangan tambahan. Yang pertama yaitu pada tahun 2009 perusahaan membeli sebuah truk dengan harga 200.000 di mana 140.000 dibayar dengan tunai dan sisanya yaitu 60.000 dibayar dengan kredit. Kemudian yang kedua, di tahun 2009 truk tersebut dengan harga perolehan 20.000 dengan nilai buku 4.000 dijual dengan harga 14.000. Dan yang ketiga, dividen yang dibayarkan pada tahun 2009 terdapat uang sebesar 102.000. Adapun
laporan laba rugi PT Alfa periode 31 Desember tahun 2009, yaitu yang pertama penjualan. Penjualan di sini terdapat uang sebesar 1.320.000. Kemudian terdapat HPP atau harga pokok penjualan sebesar 726.000. Yang ketiga yaitu laba kotor. Laba kotor di sini adalah hasil pengurangan dari penjualan dikurangi dengan HPP. Jadi 1.320.000 dikurangi 726.000 hasilnya yaitu 594.000. Kemudian terdapat beban operasi sebesar 366.000. Selanjutnya ada juga penyusutan dan amortisasi sebesar 70.000 dan keuntungan penjualan aktiva tetap sebesar 10.000. Laba bersih di sini yaitu hasil dari laba kotor dikurangi dengan beban operasi dan penyusutan dan amortisasi, kemudian ditambah dengan keuntungan penjualan aktiva tetap dan hasilnya yaitu 168.000. Selanjutnya yaitu laporan arus kas PT Alfa per 31 Desember 2009. Arus kas dari aktivitas operasi. Laba bersih yaitu sebesar 168.000 ditambah beban penyusutan dan amortisasi sebesar 70.000. Selanjutnya dikurangi keuntungan penjualan aktiva tetap sebesar 10.000, dikurangi kenaikan piutang usaha sebesar 18.000, kemudian ditambah penurunan persediaan 12.000, selanjutnya ditambah penurunan beban dibayar di muka 16.000, dikurangi penurunan utang usaha sebesar 10.000, dan ditambah kenaikan beban akrual sebesar 8.000. Jadi arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu sebesar 226.000. Yang selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama yaitu dikurangi pembelian peralatan sebesar 140.000, kemudian ditambah penjualan peralatan 14.000. Jadi arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu minus 126.000. Selanjutnya arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, yaitu yang pertama dikurangi penurunan hutang hipotek sebesar 150.000, kemudian kenaikan saham preferen sebesar 175.000, kemudian dikurangi pembayaran dividen sebesar 102.000. Jadi arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu sebesar minus 77.000. Selanjutnya kenaikan bersih kas sebesar 48.000. Yang selanjutnya yaitu saldo awal kas sebesar 102.000 dan yang terakhir yaitu saldo akhir kas sebesar 150.000. Yang selanjutnya yaitu keterangan. Beban penyusutan dan amortisasi merupakan penambahan kas karena non-cash. Yang kedua, keuntungan penjualan aktiva tetap harus dikurangkan dari laba bersih untuk menghilangkan dari bagian operasional perusahaan. Yang selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas investasi meliputi pembelian dan penjualan aktiva tetap. Aktiva tetap yaitu senilai 700 ditambah 200 ditambah 20.000 sehingga berjumlah 880.000. Dengan demikian pembayaran tunai hanya sebesar 140.000. Jumlah penjualan aktiva tetap di atas yaitu cash sebesar 14.000, accumulated debt sebesar 16.000, yang selanjutnya otomobil sebesar 20.000 dan gain on sale of plant asset sebesar 10.000. Selanjutnya yaitu di sini ada diagram tentang arus kas PT Alfa. Yang berwarna merah di sini ada aktivitas operasi PT Alfa sebesar 226.000 atau 56%-nya. Kemudian ada aktivitas pendanaan sebesar 54.000 atau 13%. Kemudian di sini ada aktivitas investasi dengan sebesar 126.000 dengan persentase 31%. Selanjutnya yaitu sumber kas utama dari PT Alfa sendiri. Yang pertama dari arus kas operasi, nilai persentasenya sebesar 52%. Kemudian dari penjualan saham preferen, nilai persentasenya sebesar 40%. Kemudian penjualan aktiva, nilai persentasenya sebesar 3%.
Dan yang terakhir yaitu lain-lain, nilai persentasenya sebesar 5%. Selanjutnya yaitu penggunaan kas utama PT Alfa. Di sini ada 5 pembagian di diagram tersebut. Yang pertama, pembayaran hutang jangka panjang sebesar 39%. Kemudian ada pembelian aktiva tetap sebesar 18%. Kemudian ada pembayaran dividen sebesar 13%. Kemudian ada aktivitas operasi sebesar 29%. Dan yang terakhir yaitu pembayaran hutang jangka pendek sebesar 1%. Baik, untuk selanjutnya adalah arus kas bebas. Arus kas bersih positif mencerminkan jumlah yang tersedia bagi aktivitas bisnis setelah penyisian untuk pendanaan dan investasi yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi pada tingkat sekarang. Pertumbuhan dan fleksibilitas keuangan bergantung pada tingkat ketersediaan arus kas bebas. Untuk ukuran arus kas bebas adalah sebagai berikut. Arus kas bersih dari operasi, kemudian ada pengeluaran modal bersih untuk aktivitas produksi, kemudian ada dividen untuk saham preferen dan saham biasa, kemudian yang terakhir ada arus kas bebas atau free cash flow. Kemudian arus kas menyediakan petunjuk penting tentang yang pertama kelayakan pendanaan pengeluaran modal, yang kedua ada sumber kas dalam pendanaan ekspansi, yang ketiga ada ketergantungan pada pendanaan eksternal atau liabilities versus equity, kemudian selanjutnya ada kebijakan dividen di masa yang akan datang, kemudian ada kemampuan untuk memenuhi persyaratan hutang, kemudian ada fleksibilitas keuangan untuk menghadapi kebutuhan dan kesempatan yang tidak diantisipasi, kemudian ada praktik keuangan oleh manajemen, dan yang terakhir ada kualitas laba rugi. Ya baik, kemudian untuk slide terakhir ada rasio kecukupan arus kas. Rasio kecukupan kas merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutup pengeluaran modal investasi dalam persediaan dan dividen tunai. Seperti contoh, jumlah kas operasi selama 3 tahun dibagi jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Kemudian untuk rasio lebih dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan dapat menutup kebutuhan kas tanpa perlu mendapatkan pendanaan secara eksternal. Kemudian untuk rasio yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa sumber kas internal tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi saat ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang menyinggung, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.